Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, seorang terpidana di kasus Vina Eki Cirebon, Rivaldi alias Ucil, akan mengajukan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Rivaldi merupakan salah satu kejanggalan dari kasus Vina Cirebon. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP 8 tahun silam, nama Rivaldi masuk dalam 11 pelaku yang diduga terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Tapi nama Rivaldi disebutkan sebagai Andika dalam persidangan yang memutus vonis berat Rivaldi alias Ucil hukuman seumur hidup penjara. Perannya vital dan Rivaldi disebutkan bersama-sama dengan buron Peggy Perong, adapun Andi dan Dani yang kemudian belakangan disebutkan sebagai nama fiktif oleh polisi yang juga menganiaya, membunuh hingga memperkosa korban. Nah, untuk membahasnya sudah tersambung melalui Zoom kuasa hukum Rudiana Mardi Mansane dan juga kuasa hukum 6 terpidana lainnya yaitu Jutek Bongso, dan nantinya akan bergabung juga kuasa hukum dari Rivaldi alias Ucil, Cindy Sembiring. Namun sebelum kita memulai diskusi, saya akan ajak Anda pemirsa untuk melihat grafis berikut ini. Baik, inilah 11 pelaku yang diduga terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Kita melihat di sini ada Eko Ramadhani alias Koplak, kemudian Supriyanto alias Kasdul, Hadi Saputra Bolang, Eka alias Tiwul, kemudian Sudirman alias Paceu, ada juga Andika, Andi, Dani, Peggy. Keempat ini asumsinya adalah masih buron atau DPO, kemudian juga ada Jaya alias Kliwon dan juga Saka Tatal yang baru saja mengajukan PK. Oke, ini adalah BAP pada tanggal 30 Agustus 2016. Nah, Pak Mardiman, kita sudah melihat ya nama-nama yang saya bacakan di atas sesuai BAP klien Anda, Rudiana. Ini tidak ada yang namanya Rivaldi. Ada apa ini, Bang? Terima kasih. Terus terang saya tidak bisa berkomentar karena saya tidak pegang BAP. Yang saya pegang itu cuma putusan aja, yang mana Rivaldi itu adalah salah satu dari terpidana. Jadi kalau BAP Rudiana saya nggak pegang, jadi saya nggak bisa komen. Oke, kalau gitu Pak Jutek, kalau Anda melihat 11 nama ini, ada nama 5 terpidana, kemudian juga ada 3 yang DPO termasuk Andika. Nah, apakah Rivaldi ini alias Andika atau bagaimana? Ya jadi Mbak, Rivaldi ini kan sebenarnya bukan dari tersangka yang ditangkap langsung waktu peristiwa tanggal 27 Agustus 2016. Ya. Dia itu sudah ditangkap tanggal 29 Agustus di Cirebon Kota Barat dalam kasus sajam. Ya. Sedangkan 8 orang yang ditangkap itu tidak termasuk Rivaldi. Ya, Rivaldi itu baru dihadirkan ketika dijemput dan ketika namanya disebutkan oleh yang konon katanya oleh Sudirman dan Jaya, ya, dan dia baru masuk sehingga ya, dia mempunyai kasus sajam, itu barang sajam yang diamankan di Polsek Cirebon Barat, ya, Kota Barat, itu yang dihadirkan menjadi barang bukti dan menjadi satu kesatuan di dalam peristiwa daripada 8 terpidana, ya, karena 1 diantaranya dilepas yaitu Aldi, ya. Jadi kalau kita lihat kronologisnya ini cukup aneh juga memang, gitu kan, bahwa dia tanggal 29 Agustus itu sudah ditahan dalam kasus sajam dan tanggal 31 ini kan Agustus 2 hari sesudah dia ditangkap ini sebagaimana kita tahu baru terjadi penangkapan atas keterangan Sudirman dengan Jaya dilakukan penangkapan oleh Rudiana. Itu Mbak. Oke, Pak Mardiman, kalau melihat adanya kejanggalan, kita juga bisa tadi mengetahui kronologis kalau Rivaldi alias Ucil ini sebenarnya sudah ada ditahan di Polsek yang lain gitu. Nah, apa kata klien Anda, Rudiana, terkait hal ini? Siapakah sosok Rivaldi ini? Kenapa dia menggantikan peran Andika di sini? Terus terang Mbak, saya juga ketika diundang sama Nusantara TV berbicara soal Rivaldi, saya mau konfirmasi ke Pak Rudiana, tapi mungkin beliau lagi sibuk. Jadi saya belum bisa menyampaikan apapun terkait Rivaldi. Tapi yang saya tahu adalah vonis terhadap Rivaldi ini kan juga sudah inkrah. Dan perannya itu memang
ini di-split ya, putusan terhadap Rivaldi ini di-split dari 8 terpidana atau 6 terpidana yang lain. Nah itu kira-kira hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan terus terang saya juga baru tahu sore ini bahwa awalnya Rivaldi sudah ditahan ya dengan kasus yang lain gitu. Oke, Jadi apakah klien saya jadi saya apakah belum silakan. jadi saya belum bisa menyampaikan dengan terang kenapa, dan ini kan sebenarnya sudah di tangan penyidik. Jadi menurut hemat saya, ini pendapat pribadi saya ya, kalaupun saya bertanya kepada Pak Rudiana juga pasti tidak bisa menjawab, karena mungkin ya, sekali lagi mungkin ini pengembangan ya, pengembangan dari tersangka-tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya. Ya, saya tidak bisa menyampaikannya secara gamblang. Oke, apakah Anda pernah bertanya ke klien Anda Rudiana jika ia pernah sendiri menangkap atau bahasanya mengamankan Rivaldi alias Ucil ini? Setahu saya tidak, karena di awal itu kan beliau mengamankan, katakanlah begitu, menginvestigasi Aib dan Dede. Itu kan pintu masuknya. Nah kemudian baru ada orang-orang yang lain. Nah seingat saya ya, ini Rivaldi tidak termasuk di dalam yang gelombang pertama, tapi bisa jadi karena pengembangan, bisa jadi ya. Pengembangan dari penyidik ya, bukan dari klien Anda. Bisa, oh ya, kalau menurut saya mestinya seperti itu, mestinya. Oke, kalau begitu apakah klien Anda bersedia memberikan keterangan jika Rivaldi ini sebenarnya bukanlah sosok yang ada kaitannya dengan kasus putranya, tewasnya Vina dan juga putranya Eki? Jadi gini, kalau saudara Rivaldi hendak mengajukan PK, udah pastikan beban pembuktian itu ada padanya. Karena siapa yang mendalilkan, dialah yang harus membuktikan. Jadi bila mana Rivaldi merasa ada novum atau kehilafan hakim, kemudian dia mengajukan, ya saya pikir tidak ada salah. Nah, bila mana diperlukan untuk mendengarkan keterangan Pak Rudiana, ya menurut saya sebagai semua orang yang sama di mata hukum, taat hukum, ya sah-sah saja. Cuman sepertinya seperti kemarin juga PK Saka Tatal, tidak diperlukan itu kehadiran beliau, karena beliau kan sudah diwakilkan oleh jaksa. Baik, Pak Mardiman, kita akan lanjutkan, Pak Jutek juga, karena kita akan dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, tetaplah di tempat Anda, kita akan kembali usai azan maghrib. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di NTV Prime, masih di sesi dialog. Kita akan lanjutkan terkait dengan peran janggal Rivaldi pada kasus Vina dan Eki. Mungkin Pak Jutek bisa kita tanyakan, tadi Anda menilai ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan gitu. Apa yang membuat Anda dan juga tim baru mengajukan PK? Jadi gini, Pak. Memang saya dengan Mbak Cindy itu satu tim, kita ini sama-sama di satu kuasa hukum ya untuk menangani kasus Rivaldi dan juga 5 terpidana lain di kasus Cirebon ini. Mungkin Mbak Cindy akan spesifik nanti lebih menjelaskan lah kenapa ini heboh yang Rivaldi. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Rivaldi itu kan dari tanggal 29 Agustus sebenarnya sudah ditahan di Polsek Kota Cirebon Barat ya, kalau itu. Utara Barat, Pak. Apanya? Utara Barat. Ya, Utara Barat ya, Cirebon Utara Barat ya. Itu dari tanggal 29 Agustus ya, kan gitu ya. Oke, mungkin. Jadi maksud saya gini, keanehannya adalah bahwa nama dia disebut dan disebut terlibat di dalam satu rangkaian peristiwa 340 berencana bersama-sama, sementara dia dengan para pelaku lain itu sebenarnya tidak saling kenal. Dan tidak ada hubungan, bukan tempat nongkrong, tidak ada bukti apapun yang menghubungkan Rivaldi dengan para terpidana lain. Kalaupun benar para terpidana lain itu adalah pelaku dari
katanya pembunuhan. Oke. Ini pun yang sedang kami perjuangkan kan gitu. Oke. Demikian gitu Mbak. Kalau gitu kita coba konfirmasi ke Mbak Cindy Sembiring karena Mbak Cindy adalah kuasa hukum Rivaldi atau Ucil yang mengawal sejak tahun 2016 gitu ya Mbak Cindy ya. Boleh dijelaskan kronologisnya dan kenapa nama Rivaldi ini atau Rivaldi ini bisa dikaitkan dengan Andika yang masuk dalam BAP sesuai keterangan dari Ibtu Rudiana? Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk Rivaldi sendiri kan dikaitkan karena pada tanggal 29 Agustus 2016 tersebut dia ditangkap untuk kasus penganiayaan dengan teman perempuannya, ya kan? Setelah itu pada saat itu juga si perempuan tersebut melaporkanlah kepada Polsek Utara Barat. Setelah dilaporkan, si polisi dengan perempuan tersebut itu datang ke rumah temannya Rivaldi. Karena kenapa ke rumah temannya Rivaldi? Karena posisinya pada saat main juga si cewek itu hanya tahu rumahnya Rivaldi adalah di daerah Pandesan tersebut. Ya, antara Polsek Utara Barat dengan Pandesan tidak begitu jauh karena sama-sama daerah kota. Dibawalah pada saat itu Rivaldi lagi nongkrong dengan teman-temannya. Dibawalah Rivaldi. Nah, pada saat penggeledahan itu ditemukannya sajam. Ya, untuk kasus sajamnya sendiri yang di tanggal 29 Agustus ini sudah divonis di bulan Januari di tanggal 31 Januari 2017 dengan masa hukuman 1 tahun 5 bulan. Oke. Nah, kenapa disangkutkan dengan kasusnya si pembunuhan Vina dan Eki ini? Karena dalam BAP-nya Rudiana buat itu kan ada namanya Andika, Dani, Andi, dan Peggy, itu tulisannya kabur ya. Nah, dia itu selalu kebayang dan selalu berpikir bahwa pelakunya adalah 11 orang. Sedangkan yang dia tangkap di depan SMP 11 tersebut hanya 7 orang dan posisinya tidak ada yang membawa sajam pada saat penangkapan. Karena memang pada saat itu juga Pak Rudiana menyatakan 7 terpidana yang saya tangkap di depan SMP 11 tersebut ya, itu saya yang amankan. Tetapi untuk Rivaldi sendiri saya tidak mengamankan. Sedangkan kami cross-check kembali bahwa pada saat si Rivaldi ditahan di Polsek Utara Barat, yang membawa Rivaldi ke Polres Kota Cirebon itu adalah Pak Rudiana sendiri dengan rekannya. Oke. Itu dari Rivaldinya yang berbicara kepada kami. Siapa yang meminta keterangan atau BAP Rivaldi? Apakah Ibtu Rudiana atau penyidik lainnya, Mbak Cindy? Sebenarnya pada saat pernyataan seperti itu tuh yang awalnya itu yang menyebut Andika itu adalah sesama saksi mahkota. Yang pertama yang Rivaldi bilang kepada kami, yang pertama menyebutkan nama Andika adalah Sudirman. Oke. Lalu Andika itu siapa? Andika itu siapa? Andika sendiri itu juga nggak ada yang tahu. Perannya seperti apa pun tidak ada yang tahu. Kami akhirnya beropini bahwa Andika itu adalah jangan-jangan itu hanya ilusi atau ucapan dari nama Sudirman aja, asal nyebut, oh itu namanya Andika. Ataukah mungkin Mbak Cindy, Rivaldi punya nama samaran alias nama kecil yang namanya Andika? Oh tidak. Nah kami pun juga punya bukti bahwa Rivaldi itu dari kecil sampai detik ini pun teman-teman sepermainannya, seperkumpulan itu selalu menyebut namanya Ucil aliasnya, bukan Andika. Tidak pernah menyebutkan Andika, tapi Ucil. Karena biasanya kalau nama alias gitu tuh tidaklah nama yang panggilan ya, tapi lebih ke nama fisiknya biasanya. Oke, apa yang menjadi dasar penangkapan klien Anda, Rivaldi, kalau begitu, Mbak Cindy? Kalau dasar penangkapannya sendiri sebenarnya kan si Rivaldi itu untuk kasus penganiayaan ya di Polsek Utara Barat. Setelah itu dipindahkan ke Polres Kota. Berarti kan posisinya di sini adanya kosongnya suatu peran, yaitu mungkin Andika, yang dimana Andika itu yang dalam BAP itu kan yang menusuk, yang menyabat si kedua korban tersebut. Berarti kan tidak adanya peran tersebut, makanya digantikanlah dengan peran si Rivaldi tersebut. Oke, Pak Mardiman, boleh kita konfirmasi apakah klien Anda, Ibtu Rudiana ini yang membawa Rivaldi ini dari Polsek Utara kemudian dipindahkan ke Polres Cirebon Kota? Sesuai dengan apa yang baru saja disampaikan Mbak Cindy. Karena ini bicara fakta tahun 2016 dan saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek sampai sekarang saya belum bisa. Tapi begini, ini jadi menarik nih.
Jadi menarik untuk kita perbincangkan karena dalam putusan itu jelas disebut terdakwa satu Rivaldi alias Andika. Kemudian Eko Ramadhani alias Koplak. Jadi menurut putusan Rivaldi adalah Andika. Dan pada tanggal 27 Agustus 2016 jam 19.30 mereka berkumpul di warung Ibu Nining. Ini siapa yang bilang? Yang bilang betul tadi kata Mbak Sandy Sembiring, yang bilang adalah para tersangka, sekarang sudah terpidana. Ada Hadi Saputra, ada SK Sandi, ada Jaya. Jadi orang-orang inilah yang menurut putusan menyebut nama Rivaldi alias Andika. Nah, menjadi menarik adalah ketika ada ketidaksesuaian, karena memang PK ini kan harus menampilkan novum yang sudah ada di saat itu, tapi belum pernah tidak tersampaikan kan gitu. Ya, bukti baru. Bukti baru. Nah, kalau kemudian pengadilan menyatakan bahwa Rivaldi ini alias Andika, berarti kan memang betul ada kejanggalan. Tapi kalau kita kaitkan dengan klien saya Pak Rudiana, saya kira itu beliau tidak ada relevansi atau tidak campur tangan dalam urusan ini. Tapi ya tadi kan? disampaikan Bagaimana kalau Pak Rudiana Rivaldi yang mengantar atau membawa Rivaldi dari Polsek Utara Barat ke Polres Cirebon Kota. Oh ya, saya baru tahu malah. Bagaimana Mbak Cindy tanggapannya? Ya, gimana? Kuasa Ya, hukum untuk dari proses Ibtu Rudiana baru mengetahui bahwa Ibtu Rudiana lah kliennya lah yang membawa Rivaldi dari Polsek Utara Barat menuju Polres Cirebon Kota. Pokoknya di sini siapa tadi Bapak itu yang kuasa hukumnya dari Pak Mardiman Pak ya? Mardiman. Ya, siap Mbak Sandy. Kuasa hukum dari Pak Rudiana cek semuanya tentang kebenaran di tahun 2016 dan 2017. Itu prosesnya seperti apa? Dan kenapa Pak Rudiana itu mendapatkan info mengenai anaknya itu meninggal itu 3 hari setelah meyakini bahwa itu kecelakaan. Bukankah itu berdasarkan dari suatu kesurupan yaitu temannya si Vina? Ya, karena pada tahun 2016-17 itu pun pada saat beliau memberikan kesaksian pun menyebutkan hal tersebut. Karena kenapa beliau dihadirkan di persidangan? Karena tujuh terpidana tersebut kan mencabut BAP ya pada saat itu kan, makanya beliau dan penyidik lain itu dihadirkan di persidangan. Nah, untuk si Rivaldi sendiri posisinya itu klien kami sendiri Rivaldi yang menyatakan bahwa yang menjemput atau yang mengambil Rivaldi dari Polsek Utara Barat ke Polres Kota Cirebon itu adalah Bapak Rudiana sendiri dengan rekannya pada saat itu. Pak Mardiman, ini nggak main-main loh, karena Rivaldi ini dituduh dari perusuh jadi pembunuh, dari yang hukumannya 1 sekian tahun jadi seumur hidup. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Ya, terus terang saya baru dengar faktanya soal Rivaldi khususnya ya. Cuman memang kalau kita selalu, ya saya sih bukan berarti ini sebuah kebenaran yang diyakini oleh penasihat hukum Rivaldi. Tapi kan kalau kebenaran yang saya yakini kan adalah apa yang saya baca dari putusan. Nah, jadi menurut saya sih kita boleh mempertentangkan itu dan biarlah kita mengujinya di tempat yang seharusnya. Oke. Nah, jadi saya kira ini bukan hal yang bukan hal yang bombastis atau bukan hal yang terlalu seperti gimana-gimana. Cuman memang di putusannya seperti itu, Rivaldi adalah Andika. Oke. Nah, ini nanti memang menarik bila kita dalami lebih rinci tentang hal ini. Ini Ya, ada bombastis menariknya dong, lagi. Pak. Ini kan soal bagaimana seseorang yang seharusnya menjalani hukuman hanya 1 tahun lebih, tapi ini jadi seumur hidup. Apalagi kalau misalnya dia terbukti tidak ada keterkaitan apapun dengan kasus Vina dan Eki. Coba. Ya, cuman menarik tahun 2016 kenapa fakta itu tidak disampaikan di persidangan? Sudah Pak, sudah kami sudah kami semua ini kan, dan bahkan kami itu jatuhnya seperti boneka sedang di sinetron. Pokoknya kami hadir, kami membawa saksi, tapi saksi kami tidak pernah ditanya, lebih lengkap. Kami hanya ya sudah sesuai ini, dan bahkan di dalam putusan pun
lucunya menarik adalah gini, di dalam tuntutan untuk sajamnya Rivaldi itu tidak lagi dibahas oleh jaksa, tetapi di dalam putusan muncullah sajam, dan di dalam putusan tersebut juga majelis menyatakan bahwa adanya suatu kesalahan ketik antara Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Masa bisa Pak kesalahan ketik? Dan itu ketiknya berarti dari awal sampai akhir. Oke, coba-coba kita beri kesempatan ke Pak Jutek dulu. Bagaimana Anda melihat situasi ini? Apakah Anda sepakat dengan apa yang disampaikan Mbak Cindy? Pak Jutek. Ya, Mbak Mona, memang kami dari tim kuasa hukum dan terpidana itu bagian dari yang kami akan sampaikan di PK yang di Mbak Cindy sampaikan tadi, ya. Itu bagian yang akan kami sampaikan di dalam PK nanti yang akan kami segera daftarkan menyangkut nama Rivaldi juga di dalamnya. Ya, kenapa? Ya kami yang tadi kami sampaikan, kalau kami kan karena yang menangani awal tahun 2016 Rivaldi itu adalah Mbak Cindy, Mbak Bu Wit dan teman-teman, dan mereka ini sekarang ini adalah juga bagian dari kuasa hukum total 7 terpidana dan juga khususnya menangani Rivaldi, makanya kami libatkan. Tentu ini menjadi pertanyaan kami ya, bahwa betul kenapa tiba-tiba menjadi tersangkut dan dari kasus sajam dan juga menjadi ke pasal 340. Dan ini kan mereka ini ada di dalam, kami bertemu lah dengan Rivaldi, saya sudah beberapa kali bertemu, ya kan, terakhir itu baru 2 hari lalu kami juga ketemu, kan gitu kan, kami selalu sampaikan, dan dia selalu mengeluh, Pak, saya sampai saat ini saya tidak paham kenapa saya ada di dalam. Itu selalu dia katakan, ya kan, saya tidak paham kenapa saya ada di dalam, ya kan. Jadi ini sungguh ironis. Memang kasus ini Mbak Mona, ini udah penuh dengan akrobat lah kalau menurut saya ya. Jadi inilah yang bukan hanya soal Rivaldi, soal yang 6 terpidana lain ya, 7 terpidana lain kalau kita ikuti dari awal ya memang udah seperti akrobat yang kita melihat bahwa semua mereka lakukan di persidangan itu tidak dihiraukan. Jadi kelihatannya yang kami baca dari fakta-fakta yang berkembang saat ini, persidangan tahun 2016 itu tidak berimbang. Karena mereka ini sudah dicap sebagai praduga bersalah, bukan lagi praduga tidak bersalah gitu. Gitu. Baik, lalu apakah ini benar seperti yang Anda sebutkan, ini adalah penyidikan sesat, kemudian tuntutan sesat, dan juga putusan sesat? Kita akan lanjutkan dialog ini setelah jeda berikut. Tetaplah di tempat Anda. Ya, Anda kembali menyaksikan NTV Prime, masih di sesi dialog. Di segmen terakhir ini kita akan pertajam terkait dengan kejanggalan yang ada dalam kasus Vina dan Eki, khususnya terkait dengan keterlibatan Rivaldi. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan dengan narasumber, kami akan tampilkan satu informasi ya terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Ini kita sudah meng-highlight peran vital Rivaldi. Boleh kita tampilkan bersama teman-teman? Kita lihat halaman 7, di sini disebutkan Rivaldi disebutkan sebagai saksi bersama dengan Andi, Dani, Peggy Perong yang juga kemudian masih dinyatakan buron. Yang akhirnya kemudian ada Andi dan Deni yang diklaim fiktif oleh polisi. Nah, Rivaldi disebutkan bersama 5 terdakwa dan 5 saksi lainnya berkumpul dan minum minuman keras gitu. Nah, halaman ke-8 kita lihat di sini Rivaldi disebutkan bersama dengan terdakwa dan saksi lainnya mengejar Eki dan Vina dengan membawa senjata tajam. Kemudian halaman selanjutnya juga disebutkan Rivaldi berboncengan motor dengan Peggy Perong. Lalu di halaman selanjutnya, halaman 10, Rivaldi bersama terdakwa dan saksi lainnya memukul korban Eki dan Vina, menganiaya kedua korban. Kemudian juga disebutkan di halaman berikutnya, Rivaldi menusuk dengan samurai panjang, kemudian bersama dengan terdakwa dan saksi lain memperkosa korban Vina, dan kemudian membawa jasad kedua korban ke flyover. Ini adalah sumber informasi yang kami kutip dari putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Tadi sudah kami highlight beberapa peran vital dari Rivaldi. Mbak Cindy, bagaimana Anda menanggapi putusan dari Pengadilan Negeri Cirebon ini?
Sebenarnya menanggapi putusan apa namanya PN Kota Cirebon pada saat itu juga kami sudah berpikir, kenapa? Karena pasti putusan tersebut sudah berarah dari BAP semua, karena semuanya itu mengacu pada BAP, bukan lagi realita pada persidangan. Jadi pada saat diputus itu semua terpidana 8 itu seumur hidup, kami sudah yakin, karena sudah terlihat pada saat di persidangan pun sudah seperti itu gelagatnya dari maaf sebelumnya instansi-instansi yang saya sebutin ini, ya dari jaksa maupun ke hakimannya udah kelihatan karena kami membawa bukti nih bahwa si Rivaldi bukanlah Andika. Dan pada saat malam 27 pun Rivaldi berada dimanapun kami tunjukkan bukti tersebut, tapi majelis pun hanya ya ditambah bukti bahwa Rivaldi tidak pernah menandatangani BAP, itu juga kami tunjukin. Tetapi majelis pun tidak menganggap juga, ya sudah kan kami sudah yakin pada saat putusan sudah. Oh, jadi Apalagi dari awal Anda sudah bisa memprediksi jika Anda bisa melihat gitu kalau misalnya hakim ini menelan mentah-mentah informasi, hakim, jaksa, kemudian juga penyidik yang menelan mentah-mentah informasi yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana begitu, tanpa cross check, tanpa konfirmasi ataupun istilahnya terpengaruh lah subjektivitas dari sosok Ibtu Rudiana ini. Iya, sudah terlihat dari beberapa saksi yang dari jaksa itu dihadirkan di persidangan pun itu sudah terarah. Karena setiap kali dari kami, tim pengacara saat itu, ingin menanyai lebih detail waktu, jam, karena BAP Rudiana dengan kesaksian dari Aib dan Dede itu kan berbeda. Ya kan? Pak Rudiana menyatakan jam 22 dia sudah ditelepon oleh Polsek Talun bahwa ditemukan mayat yaitu anaknya. Sedangkan Aib dan Dede menyatakan jam 10.30 dilihat adanya kejar-kejaran. Tuh sudah kelihatan, ya kan? Terus siapa 30 menit tersebut yang kejar-kejaran? Oke. Lalu harapan Anda kalau misalnya pada 2016, 2017 lalu itu tidak ditanggapi, tidak digubris gitu, kemudian kali ini ingin mengajukan PK, apakah apa yang membuat Anda yakin kalau misalnya PK ini akan membuahkan hasil yang positif? Insya Allah, karena pada saat tahun 2016 dan 2017 tersebut, apabila kayak saat ini ya, media semuanya menyoroti dan segala macam tindakan dan pada saat persidangan juga terbuka, mungkin pada saat itu akan tahu siapa sih pembunuhnya kalau memang ada kasus pembunuhan. Dan termasuk untuk sekarang pun PK-nya, kalau memang itu pembunuhan, kita tunjukin siapa sih pelakunya, kita terbuka, kan gitu. Kalau memang itu kasus kecelakaan, kita buka juga bahwa itu adalah kasus kecelakaan. Jadi kan yang 8 terpidana ini bisa bebas, kasihan 8 tahun dia berada di dalam, bukan kasusnya lagi, apalagi Rivaldi yang 1 tahun 5 bulan juga sudah diputus dan seharusnya juga bisa bebas. Iya, tapi untuk urusan PK ini kan untuk dalil, kemudian pembuktian, novum itu kan harus diajukan dari pemohon gitu Mbak Cindy. Apakah Anda sudah mengantongi novum ataupun bukti kuat yang bisa meyakinkan majelis hakim nantinya? Ya, insya Allah. Alhamdulillah kan kami kan sudah bergabung nih dengan tim Bandung ya posisinya kan. Nah, kami nih yang Cirebon ini karena kejadian di Cirebon kami ingin mencari tim faktanya, ya kan. Kami serahkan juga ke tim Bandung mana nih saksi ahli yang bisa didapat untuk masuk ke dalam kasus Rivaldi ini, ya kan. Karena kasus Rivaldi ini kan unik. Orang yang nggak pernah ada tapi dimasukkan ke dalam kasus tersebut. Untuk masalah kasus novum-novumnya insya Allah kami sudah kuatlah. Di mana sih Rivaldi pada saat tanggal 27 Agustus tersebut sudah kami kantongin, dan sedangkan untuk kasus Sajam sendiri juga kan sudah diputus. Mungkin itu bisa juga jadi novum baru. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara untuk saksi fakta saja itu kan tidak cukup kali ya Mbak Cindy ya, karena tentu harus diperkuat dengan bukti material. Kira-kira bukti material yang Anda miliki pamungkasnya itu apa? Kalau bukti material kan dari dulu kan tidak pernah dianggap ya, mungkin Kempai akan membawa kayak akte kelahiran, terus surat-surat ijazahnya Rivaldi, terus intinya beberapa yang mendetik bahwa si Rivaldi itu tidak pernah berubah nama menjadi Andika. Bukti saintifik apa? Kan kita selalu bicara ya, kalau misalnya kita ingin menangkap gitu, kita harus mengedepankan 2 alat bukti terlebih dahulu. Nah, bukti saintifik apa itu kira-kira Mbak Cindy yang bisa meyakinkan majelis hakim tidak ada keterkaitan Rivaldi dengan Andika ataupun pelaku tewasnya Vina dan Eki?
bukti itu mungkin kita lebih ke identitas Rivaldi sama dengan bukti fakta-fakta, karena untuk Rivaldi sendiri itu memang lebih ke bukti fakta ya. Di mana sih tanggal 27 itu, karena posisinya Rivaldi sendiri kan bukanlah teman-teman di anak-anak yang ditangkap di depan SMP 11 tersebut kan gitu. Itu karena lebih ke bukti alibinya nih. Wah, Rivaldi di tanggal 27 ini berada di tengah teman-teman ini dengan bukti surat-surat bahwa Rivaldi Aditya Wardana, bukanlah Andika. Mungkin seperti itu. Oke, Pak Jutek, kira-kira apa yang tim Anda juga persiapkan untuk menjalani PK dari Rivaldi ini untuk melengkapi dan agar bisa membuahkan hasil sesuai yang diharapkan? Mona, saya tadi kan dikutip perannya Andika, Rivaldi, ya alias Andika itu kalau benar orangnya ada. Ya saya nggak tahu itu dari alam berantara mara itu yang namanya Rivaldi Andika itu ya. Karena para terpidana lain kami sudah confirm berkali-kali mereka tidak kenal dengan Rivaldi yang sekarang itu, mereka tidak kenal, ataupun dengan Rivaldi Andika pun alias Andika itu pun mereka tidak kenal. Ya, itu satu. Jadi itu aja udah terbantahkan. Kalau ditanya tadi saintifik apa buktinya, evidence ya. Karena di awal pun para klien kami ini didakwa itu hanya berdasarkan kesaksian Aib dan Dede. Dikuatkan visum yang tidak tahu, visum perpetuum itu tidak mengatakan itu pembunuhan. Hanya kematian tidak wajar dengan luka-luka patah tulang, patah apa segala macam semua. Dihubungkan dengan klien kami. Berkali-kali kami sampaikan scientific evidence itu sama sekali tidak ada. Darah yang berceceran di lokasi TKP tidak pernah ada. Oke. Kalau dia dituduh diperkosa rame-rame di tanah kosong, setidak-tidaknya baju Vina itu ada dong, tanah bekas atau rumput yang nempel gitu kan, masa iya sih? Atau di lokasi itu kalau ditusuk pembunuhan di tanah kosong itu tidak-tidaknya ada dong setetes darah juga kan gitu kan. Ini tidak pernah ada. Nah, itu dan evidence scientific yang dimaksudkan itu memang tidak ada. Kalau sekarang kami mau menghadirkan scientific bahwa untuk membantah itu, memang ketika perkara ini hadir juga siluman, nggak ada scientific evidence ya. Bagaimana kita mau menghadirkan itu, ya kan? Kalau scientific evidence yang ditahan di penyidik, ya CCTV, handphone itu yang kami selalu buka. Ya kan, kita minta buka dong itu, kan gitu kan percakapannya, di mana kapan merencana pengancamannya, membunuhnya, kapan mereka berkumpul, apakah mereka saling kenal, itu dibuka, baru saintifik itu Mbak, gitu kan. Sedangkan tangan kami pengacara nggak punya kepanjangan sampai ke sana, kami nggak bisa maksa itu untuk buka, itu kesulitan kami gitu loh, gitu Mbak Mona. Oke Pak Mardiman. Pak Mardiman, ya ini kan rame-rame nih pada mengajukan PK. Diawali oleh pra-peradilan Peggy, kemudian Sakatata mengajukan PK, sebentar lagi kita akan melihat PK dari Rivaldi, dan mungkin juga akan ada PK dari terpidana lainnya. Apakah sudah siap? Pasti siap. Cuma kan berulang-ulang saya selalu bilang, lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Tetap itu prinsip hidup saya Mbak. Terlepas saya lawyernya Rudiana atau bukan. Jadi baguslah kita berbincang pada sore ini untuk mencari kebenaran yang hakiki soal ini. Jadi sekali lagi saya katakan di sini bahwa tentunya sebagai lawyernya Pak Rudiana kami masih yakin dengan kebenaran versi ya klien kami yang sudah tertuang di dalam putusan. Artinya Pak Mardiman, Artinya klien Anda ataupun Anda juga bersedia jika diminta oleh kuasa hukum dari Rivaldi ini untuk menjadi saksi, karena kan yang memberikan keterangan atau yang BAP kan klien Anda sendiri. Jadi bersedia dong kalau misalnya diminta untuk jadi saksi pada saat PK Rivaldi nanti? Beban pembuktian kan sekali lagi di tangan pemohon. Iya, tapi ini kan untuk mencari pelaku sesungguhnya, siapa yang telah menyebabkan tewasnya putranya klien Anda, Rudiana. Ya kalau memang majelis hakim pemeriksaan kan ini yang memutus pasti Mahkamah Agung kan. Tapi memang sidangnya di Pengadilan Cirebon. Kalau memang majelis hakim atau siapa namanya pihak-pihak tertentu merasa saya atau siapapun perlu dihadirkan, ya kita harus hadir dong. Mbak Cindy, menurut Anda apakah kehadiran atau keterangan dari Ibtu Rudiana ini bisa membantu Anda pada PK Rivaldi nantinya? Ya kalau Pak Rudiana untuk datang ya sangat membantu. Karena kan yang membuat pelaporan pertama di jam 18.30 di tanggal 30
1 Agustus itu kan Pak Rudiana. Memang Pak Rudiana juga selalu berstatement bahwa ketujuh terpidana tersebut saya mengamankan, tetapi untuk Rivaldi sendiri saya tidak mengamankan, kan gitu. Yang di BAP juga menyebutkan nama Andika. Siapa tahu dengan hadirnya Pak Rudiana membuktikan, oh iya, bahwa sebenarnya yang dicari Andika. Oke, baik. Hanya karena Rivaldi ada di dalam jadi kesangkut. Kan dengan seperti itu kan lebih legowo. Oke, nah ini di sini klien Anda Pak Mardiman Ibtu Rudiana ini kan juga sampai-sampai berani sumpah pocong ya bahwa ia tidak pernah merekayasa, menganiaya, mengintimidasi, menekan ketujuh terpidana tadi. Bahkan Saka Tatal juga sudah membalas, saya juga berani bersumpah pocong bahwa saya tidak terlibat. Nah ini Farhad Abbas, kuasa hukum dari Saka Tatal juga ikut-ikutan mau sumpah pocong. Nah gimana ini? Apakah perlu semuanya Pak Jutek, Mbak Cindy di sini kita sama-sama berjamaah sumpah pocong? Terakhir. Mbak, kita bicara fakta hukum aja lah Mbak, nggak usah ke sumpah-sumpah. Tapi kan yang awal mengatakan sumpah pocong itu kan klien Anda Rudiana, baru kita di sini ikut-ikutan ngekorin. Karena kita sama-sama yakin. Bahkan itu kan menjawab pertanyaan Bang Hotman pada saat itu ketika ketemu di Cirebon. Ya bahwa Anda yakin ya berdasarkan agama Anda semua kan begitu. Nah, terus terang saya sampai detik ini masih berada di kubunya Pak Rudiana, masih meyakini kebenarannya Pak Rudiana karena sekali lagi saya mendalami. Nah, dan berulang-ulang saya bilang bahwa ya saya tetap praduga tak bersalah ya. Saya setuju dengan Bang Jutek tadi bilang. Tapi sekali lagi ya menarik juga tadi Bang Jutek bilang, ya kalau mereka Susno dia yakin ini kecelakaan, ya ayo kita luruskan sama-sama. Tapi kalau ditanya saya apakah ini pembunuhan atau kecelakaan, saya selalu bilang saya yakin ini pembunuhan. Publik, nah untuk meyakinkan kita semua, termasuk dengan media dan masyarakat, nah ini kan untuk menjawab tantangan dari Farhad Abbas dan juga Saka Tatal yang berani bersumpah pocong, apakah itu sudah disampaikan ke klien Anda? Terakhir. Sudah, ya dia sudah tahu lah dari media bahwa Pak Farhad mengirimkan undangan sumpah pocong ya. Cuman ini Bang Farhad ini juga sebenarnya dia pengacara atau hakim sih, karena yang berhak meminta sumpah orang itu kan hakim. Anda sini saya sumpah kan begitu kan. Ya kan begitu. Cuman dua nih, kita aja pengacara, ini yang nyumpah hakim doang, ikut-ikutan doang gaya klien Anda Rudiana, karena begitu yakin bahwa tidak bersalah dan berarti berani nggak menjawab tantangan terbuka ini, Bang Mardiman? Ya berani aja kalau, tapi saya tanya dulu Pak Rudiana ya, mestinya berani dong, kan dia sudah sampaikan itu secara terbuka di publik. Baik, kita tunggu saja ya bagaimana kelanjutan. Mudah-mudahan bisa segera ditemukan penyelesaian ya atas simpul kusut kasus Vina dan Egy. Terima kasih Mbak Cindy, Pak Mardiman, dan Pak Jutek. Terima kasih Mbak Cindy, Bang Jutek. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Mbak Cindy. Baik, pemirsa NTV Prime akan kembali kita lanjutkan dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.